Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dimas Sukmana. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan sedikit tentang perusahaan manufaktur. Sebelum saya menjelaskan perusahaan manufaktur, di sini saya akan mengenalkan teman-teman kelompok saya. Saya sendiri Dimas Sukmana dan Nur Fitriah Jayanti, Seni Nur Suci, dan ada Wahyu Alpandi. And don't forget to watch until the end. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya perusahaan manufaktur yang akan kita bahas, perusahaan Kopuan Perajin Gerabah Banyumulek yang merupakan perusahaan manufaktur kecil. Alamat perusahaan ini ada di Jalan Wisata Banyumulek Kediri, Banyumulek, Kecamatan Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Perusahaan manufaktur ini berada di bidang kerajinan berupa gerabah. Sebelum kita membahas tentang komponen-komponen produksi dan komponen-komponen biaya, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT yang merupakan strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, threatening, ancaman. Dan yang pertama kita mempunyai kekuatan. Gerabah adalah hasil kerajinan tangan yang dibuat dengan kreativitas tinggi, bahan material terbaik dan mempunyai keunikan tinggi. Dan yang kedua, kita mempunyai kelemahan. Bahan dari gerabah tidak tahan banting. Belum ditemukan material pengganti yang bisa membuat gerabah. Dan yang ketiga, kita punya ancaman. Bahan baku gerabah yang berupa tanah liat sudah semakin langka untuk didapatkan. Cara pembuatan yang sulit membutuhkan tenaga kerja yang ahli di bidangnya yang semakin sulit untuk didapatkan pula karena minimnya sumber daya manusia yang berminat untuk mempelajari teknis pembuatan gerabah. Dan yang terakhir kita punya peluang. Gerabah yang dibuat mempunyai keunikan yang tidak dimiliki oleh gerabah yang dihasilkan dari pengusaha gerabah lainnya yang ada di Banyumulek dan daerah lainnya. Sehingga mempunyai peluang yang besar untuk sukses di pasaran. Komponen produk pertama bahan baku, yaitu tanah liat dan pasir halus. Komponen produk peralatan pertama meja putar, yang kedua molen mesin atau pencampur bahan, 3 kawat, keempat kuas, kelima pisau pahat, keenam amplas, dan yang ketujuh tungku pembakaran. Peralatan pertama meja putar. Yang pertama yaitu kayu bakar, cat, minyak tanah, dan air. Yang pertama yaitu kayu bakar, cat. Data keuangan rincian harga untuk pembelian bahan baku per bulan. Nomor 1, keterangan tanah liat. Pesanan A, harga per unit Rp150.000, perkiraan pemakaian 2 gerobak, total harga Rp300.000. Pesanan B, perkiraan pemakaian 3 gerobak, total harga Rp450.000. Pesanan C, 4 gerobak, total harga Rp600.000. Nomor 2, pasir halus. Pesanan A, Rp55.000, perkiraan pemakaian 2 gerobak, total harga Rp110.000. Pesanan B, harga per unit Rp55.000, perkiraan pemakaian 3 gerobak, total harga Rp160.000. Pesanan C, Rp50.000, perkiraan pemakaian 4 gerobak, total harga Rp220.000. Total biaya bahan baku Rp1.845.000. Di slide selanjutnya yaitu rincian harga untuk biaya overhead pabrik. Nomor 1, keterangan kayu bakar jenis pinus, harga per unit Rp200.000. Jumlah produk per pesanan 3 pesanan kali 2 kali pembakaran, total harga Rp1.200.000.
2. Cat. Harga per unit Rp400.000. Jumlah produk per pesanan 1 galon kali 3 pesanan. Total harga Rp1.200.000. 3. Minyak tanah. Harga per unit Rp12.000. Jumlah produk per pesanan 2 liter kali 3 pesanan. Total harga Rp72.000. 4. Listrik. Harga per unit Rp100.000. Jumlah produk per pesanan 3 pesanan. Total harga Rp300.000. 5. Air. Harga per unit Rp50.000. Jumlah produk 3 pesanan. Total harga Rp150.000. 6. Transportasi dan angkutan. Harga per unit Rp200.000. Jumlah produk 3 pesanan. Total harga Rp600.000. 7. Sewa molen. Harga per unit Rp250.000. Jumlah produk 2 unit. Total harga Rp500.000. Total biaya overhead pabrik Rp3.998.000. Kemudian, rincian harga untuk pembelian peralatan. Nomor 1, keterangan meja putar. Harga per unit Rp125.000. Jumlah produk 8 unit. Total harga Rp1.000.000. Nomor 2, kawat. Harga per unit Rp300.000. Jumlah produk 2 roll. Total harga Rp600.000. Nomor 3, kuas. Harga per unit Rp2.500. Jumlah produk 10 pieces. Total harga Rp25.000. Nomor 4, pisau pahat. Harga per unit Rp20.000. Jumlah produk 10 pieces. Total harga Rp200.000. Rp200.000. Nomor 5, amplas. Harga per unit Rp7.000. Jumlah produk 1 meter. Total harga Rp7.000. Nomor 6, tungku pembakaran. Harga per unit Rp2.000.000. Jumlah produk 1 unit. Total harga Rp2.000.000. Total biaya peralatan Rp3.832.000. Kemudian, rincian harga. Selanjutnya, B. Perhitungan biaya produksi. Biaya bahan baku. Seperti yang kita ketahui, bahan baku adalah bahan yang digunakan dalam pembuatan produk. Sedangkan, biaya bahan baku adalah seluruh biaya untuk memperoleh sampai dengan bahan siap untuk digunakan, yang meliputi harga bahan, ongkos angkut, penyimpanan, dan lain-lain. Biaya bahan baku. Nomor 1, pesanan A ukuran kecil. Tanah liat, harga per unit Rp150.000. Perkiraan pemakaian 2 gerobak. Total biaya Rp300.000. Pasir halus, harga per unit Rp55.000. Perkiraan pemakaian 2 gerobak. Total biaya Rp110.000. Kemudian nomor 2, pesanan B ukuran sedang. Tanah liat Rp150.000. Perkiraan pemakaian 3 gerobak. Total biaya Rp450.000. Pasir halus Rp55.000. Perkiraan pemakaian 3 gerobak. Total biaya Rp165.000. Nomor 3, pesanan C ukuran besar. Tanah liat. Perkiraan pemakaian 4 gerobak. Total biaya Rp600.000. Pasir halus. Perkiraan pemakaian 4 gerobak. Total biaya Rp220.000. 4. Biaya ongkos kirim. Harga per unit Rp200.000. Perkiraan pemakaian 3 pesanan. Total biaya Rp600.000. Total biaya bahan baku Rp2.445.000. Selanjutnya B. Slide selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung BTKL. Nomor 1, keterangan pembentukan tanah liat. Pesanan A, jumlah pegawai 6 orang. Biaya per pieces Rp1.500. Pesanan 200. Total biaya Rp1.800.000. Pesanan B, 6 pegawai. Biaya per pieces Rp10.000. Pesanan 100 unit. Total biaya Rp6.000.000. Pesanan C, jumlah pegawai 6 orang. Biaya per pieces Rp20.000. Pesanan 50. Total biaya Rp6.000.000.
2. Pembakaran, jumlah pegawai. 3. Biaya per pieces Rp100.000, total biaya Rp300.000. Nomor 3. Pengecatan, jumlah pegawai 6 orang, biaya per pieces Rp150.000, total biaya Rp900.000. Slide selanjutnya, Biaya overhead pabrik atau BOP, yang artinya biaya yang dihasilkan di luar biaya produksi. Yang pertama ada kayu bakar dengan harga per unit Rp200.000 dengan jumlah produk yang kita butuhkan 3 pick up untuk 2 kali pembakaran dengan total harga Rp1.200.000. Selanjutnya ada cat dengan harga per unit Rp400.000 dan masing-masing pesanan menggunakan 1 galon. Total harga Rp1.200.000. Selanjutnya minyak tanah dengan harga per unit Rp12.000 untuk jumlah produk yang digunakan 2 liter untuk masing-masing pesanan. Total harga Rp72.000. Selanjutnya listrik dengan harga per unit Rp100.000 untuk 1 pesanan dengan total harga Rp300.000 untuk 3 pesanan. Selanjutnya air harga per unit Rp50.000 untuk 1 pesanan dengan total pesanan 3 dan total harga Rp150.000. Untuk transportasi dan angkutan harga per unit Rp200.000 dengan jumlah produk 3 pesanan, total harga Rp600.000. Penyewaan molen dengan harga per unit Rp250.000 untuk 3 unit, total harga Rp750.000. Maka total biaya overhead pabrik atau total biaya BOP yaitu Rp4.272.000. Selanjutnya terdapat perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing, yang dimana metode ini dibebankan secara penuh ke dalam harga jual dari produk atau jasa. Nah, biaya penuh tersebut dipakai sebagai dasar penentuan harga jual, yang dimana terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, seperti di bawah ini. Biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik, maka hasilnya adalah biaya produksi. Untuk perhitungan dengan menggunakan metode full costing, seperti di tabel berikut ini, terdapat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Untuk pesanan A dengan ukuran kecil, biaya bahan baku Rp610.000, biaya tenaga kerja langsungnya Rp2.200.000, dan biaya overhead pabrik Rp1.424.000. Dengan total biayanya Rp4.234.000 dan jumlah produksinya 200 pieces, maka harga pokok produksi per unitnya Rp4.234.000 dibagi 200 pieces, hasilnya Rp21.170. Kemudian untuk pesanan B dengan ukuran sedang, biaya bahan bakunya Rp815.000, biaya tenaga kerja langsung Rp6.300.000, biaya overhead pabrik Rp1.424.000, dengan total biaya Rp8.539.000. Untuk jumlah produksinya 100 pieces, maka harga pokok produksi per unitnya Rp8.539.000 dibagi dengan jumlah produksi 100 pieces, maka yang dihasilkan Rp85.390 untuk harga pokok produksi per unit. Selanjutnya pesanan C dengan ukuran besar, biaya bahan baku Rp6.300.000, biaya tenaga kerja langsung Rp6.300.000, biaya overhead pabrik Rp1.424.000 dengan total biaya Rp14.024.000. Dengan jumlah produksi yang dihasilkan 50 pieces, maka harga pokok produksi per unit yaitu Rp14.024.000 dibagi dengan jumlah produksi 50 pieces, maka hasilnya Rp280.480 untuk harga pokok produksi per unit. Untuk